Oke, kembali lagi di Pos Ronda Podcast Obrolan Canda. Oke. 2000 penonton di depan kita. Thank you. Kembali lagi ya bersama kita di Pos Ronda nih. Bahas apa hari ini? Nah, ini ada yang lagi viral lagi nih guys. Ini jadi ada ngelihat di sosial media. Jadi ada seorang bapak-bapak yang lagi ada di Bali di Pantai Kute, gitu kan. Terus dia pakai video HP-nya nih. Dia ngerekam gini, dia ngerekam bule. Ngerekam pantatnya bule. Oh, aduh. Umur berapa itu Bapak? Sebangkotan. Nah, ngerekam pantatnya bule gitu kan. Nah, ketahuan sama si bulenya. Oh. Ketahuan, nah si bule itu marah. Ya. Diambil tuh HP-nya si bapak-bapak, diambil sampai tarik menarik. Oh. Sampai tarik menarik, nah si videonya divideoin sama orang lain nih. Orang lain videoin tarik lagi. menariknya Ada lagi. Ada yang videoin Ada lagi. yang videoin lagi. Terus? Dan akhirnya viral. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, tingkah laku yang umum dilakukan sama kita di Indonesia ya. Ya, Ambil ya, video di wajar. wajar ya. Nah, tapi ini menarik. Kenapa menarik? Karena ternyata si bule itu kalau kita rekam tuh dia merasa risih juga. Dia nggak terima gitu-gitu aja. Dia nggak pengen privasinya divideoin. Padahal kan namanya bule pakai bikini wajar ya. Ya. Kirain saya kalau yang namanya bule di pantai itu Aduh, direkam biasa malah bangga ya. loh. Iya kan? Bangga, bangga, ada yang ngerekam saya pakai bikini. Sugante kayak gitu. Tapi itu emang tempatnya private nggak di Pantai. pantainya? Iya termasuk kan ada di sana yang pantai Yang private, umum. Pantai umum biasa gitu. Oh, gitu. Dia rekam kayak gitu. Nah, ketahuan lagi sama si bulenya. Nah, itu kita bakalan ngebahas itu. Nah, itu gimana nih pendapatnya masing-masing, misalkan nih Mang Novan untuk penggunaan video yang seperti itu. Kenapa gimana sih pendapatnya? Sebenarnya saya agak kurang tahu juga ya. Berarti kalau misalnya kayak nge-video kayak gitu, apalagi kan Bali itu memang bebas ya sebenarnya. Bebas. Berarti Ya. apakah memang itu tergantung ke orangnya atau memang ya mungkin si bapak itu memang kebetulan sial aja. Tapi kalau di luar itu kadang-kadang biasanya yang cuek-cuek ini biasanya kan kalau terkenalnya kalau bule itu cuek biasanya kan, yang tahu mau ada yang midon ya kasarnya lu gua gitu kan. Atau memang ini kebetulan tipikal orangnya seperti itu. Saya kurang tahu karakteristiknya juga Atau nih. mungkin kan dia bulenya cowok cewek. Cewek. Oh lagi mungkin dia lagi datang bulan. Bapak-bapak yang ngerekam pantat cewek masa pantat cowok? Enggak, maksudnya kalau balik lagi ke karakteristik sih menurut saya. Jadi berarti kalau memang kayak gitu, kalau memang prinsipnya yang tadi misalnya kayak gitu, berarti kalau kadang di Bali atau di mana kita merasa wah ada bule nih cakep, makanya kita misalnya Miss atau Mister ikut foto atau gimana, berarti dia nggak nyaman sebenarnya kalau misalnya disamain sama gitu. Makanya ternyata ada bule yang seperti itu. Oh. Kan kesangkaan kita kan bule. Ya, Welcome aja, berarti kesannya dia kayak mikirnya, oh saya kayak artis nih, misalnya kayak gitu kan, kayak saya, misalnya saya datang ke Bali, misalnya wah ini cakep nih gini, Miss, may I picture with you, misalnya gitu kan, apakah saya boleh buat foto denganmu? Kadang-kadang, oh sure, kebanyakan pasti gitu kan, biasanya yang saya tahu gitu. Kalau menurut saya ini lebih kayak karakteristik, Karakter si cewek bulenya ya. Cewek bulenya. Tapi itu kan dari karakteristik ceweknya. Kalau dari si bapaknya sopan nggak kayak gitu? Kalau dari cara memang salah, cuma Salah, kan? mikirnya bule image-nya gitu bebas gitu kan mikirnya kan, karena di negaranya dia sendiri, apalagi kayak mungkin kalau lihat di pantai HW atau gimana kan dia pada terbuka semua, Pada cuek-cuek terbuka, aja. cuek aja. Terus banyak orang yang gitu juga, ini mah kebetulan aja mungkin orangnya seperti itu kalau menurut saya ya. Oke, berarti seharusnya memang si bapak itu ngerekam bule ya cuek-cuek aja, ada rekaman juga buat rekaman pribadi berarti. Iya. Radit gimana nih pendapatnya tentang kejadian seperti itu? Ya sebenarnya kan hal itu emang hal normal ya kalau di pantai itu kan ya. Untuk masalah video emang Nggak jadi masalah. sekarang sih emang sedikitnya agak sedikit apa namanya sensitif gitu kan masalah di video dan ngevideo gitu kan ya, karena kan suatu hal yang bisa dijadikan suatu positif atau negatif gitu kan ya, mungkin ke arahnya situ. Tapi kan dari emang mungkin di bapak itu nggak tahu gitu kan ya, mungkin Nggak tahu apa nih? Mungkin ini lah di pantai ya, ini tempat umum ya bebas aja. Iya. Itu kamera dia gitu kan ya. Itu kan ya, kenapa dia kalau misalkan nggak mau di video,
kenapa terbuka? gitu Kenapa kan. terbuka? Cara si bulenya sendiri kenapa dia pakai bikini gitu ya? Nah, itu kan jadi Jadi kan memancing orang untuk memancing, pastinya memvideokan. terpancing. Iya betul, apalagi kan cowok gitu kan dia wow mungkin ya udah lama mungkin ya cuma lihatnya si nenek gitu kan ya. Nah itu jadi penggunaan video itu memang tapi seharusnya izin dulu nggak sih? Misalkan si bapak-bapak ke si bulenya izin dulu. Sebenarnya kalau disebut izin atau enggak, namanya kita memang itu momennya bukan di tempat resmi ya, maksudnya nggak jadi masalah seharusnya ya, karena memang di situ tempatnya sih sebenarnya kan kayak Tempat apa? Ya kayak misalnya kayak pantai gitu ya, orang lalu lalang dengan pakaian seperti itu sebenarnya udah lumrah. Kayak sekarang gini loh, kita jalan-jalan ke pantai lain misalnya mau Iya. Pangandaran, mau Anyer, banyak bule juga seperti kita sambil jalan pegang handphone gini, wajar aja sebenarnya. Bahkan sebenarnya mungkin si bule itu salah paham, mungkin si bapak-bapak itu lagi ngevideoin pemandangan. Ya, makanya Iya, gini, bisa jadi. saya tambahin sedikit. Dengan era seperti saat ini sebenarnya teknologi sekarang udah makin berkembang dan lain-lain itu sebenarnya ada plus minusnya. Plus minusnya apa coba? Sedikit belum tentu masalah itu benar atau enggak diviralin. Viral Kadang-kadang gitu. kayak masalah di lapangan, oh ini polisi ngerajasnya, padahal begitu di kutipan aslinya memang dia kenal potnya misalnya ya motor tuh bodong atau gimana, tapi Pak saya baru keluar dari dealer mas saya ditilang, padahal begitu kutipan Yang kejadian kemarin itu ya. makanya kejadian aslinya minta maaf ya Pak saya salah, makanya polisi kan ngomong coba kutipan kamunya videonya dari awal, jangan kamu videoin kamu lagi di depan dealer, kamu kan videoin pas lagi diem di depan dealer padahal kamu udah diikutin saya dari jauh. Nah jadi kesannya banyak disalahgunakan gitu, jadi sedikit-sedikit viralin berharap orang itu mendukung atau orang itu yang nggak tahu masalah apa-apa ke bawah, oh si ini yang benar, si ini yang benar. Tapi kan yang memviralkan itu netizen. Iya betul, Ya. makanya harus diklarifikasi. Jadi sudut pandang si bapaknya yang itu ngomong seperti apa, si bule juga seperti apa. Jadi takutnya pas video itu kadang-kadang kan salah persepsinya gini. Oh ini nih si bule seperti ini. Belum tentu yang dibikinin judul di YouTube seperti itu kejadiannya memang seperti Iya, itu. iya, jadi jadi ada stigma indikasi orang gitu. itu langsung dibikin di komen itu, wah salah si bapak ini. Iya, iya. Gitu. Jadi kadang-kadang judul itu memancing. Judul masalahnya. Clickbait. Oke, Clickbait. nyambung Nggak tuh. mengurek gitu, memancing Nyambung nih, yang video-video kayak gitu kan orang yang ngevideoin gitu tanpa izin orang. Nah, ini nyambung juga sama yang kejadian di Alfamart kemarin, ingat nggak? Alfamart, ya. Viral juga kan? Ya. Yang di Alfamart nih, jadi ada yang ibu-ibu apa yang ngambil coklat di Alfamart. Ya katanya gitu, agak ketahuan. klepto ya. Ya agak klepto, ketahuan udah gitu divideoin sama pegawainya Alfamart dan apa namanya jadi viral dan malah disuruh minta maaf yang memvideokannya. Itu gimana pendapatnya? Mang Radit. Memang ada tuh. Atau saya dulu. Sudah betul itu ya sekarang ya. Oke, nah untuk betul ya sekarang kan emang zamannya semuanya pegang handphone ya, bisa fasilitas digit itu apa-apa. Jejak digitalnya dibuat gitu. Kejadian-kejadian itu pasti langsung pegang handphone rekam gitu ya. Nah di situ karena mungkin antara si ibu itu yang klepto sama pegawainya gitu kan, terus divideokan gitu Iya. kan. Yang pertama kan si pegawai itu untuk bukti mungkin ya, Iya. yang untuk di wilayah apa namanya dari pandangan pegawainya. Iya. Nah si ibunya mungkin karena dia apa namanya nggak mau merasa tersudut nantinya kan seperti Iya. itu, mungkin aja dia emang kalau namanya penyakit kan. Hmm. Nah klepto itu kan emang Oke. suatu penyakit gitu kan ya, betul gitu penyakit. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang dia tanpa sadar ngelihat di teman ada barang bagus atau bawa, tapi dia mikirnya saya nggak nyuri, tapi kadang-kadang cuek aja di depan teman dan nanti sama dia diliatin, itu kan yang saya. Oh yang kamu, oh iya nih, Iya. dibalikin Jadi lagi. penyakit klepto tuh memang dia mengambil barang tapi tidak merasa. Tanpa dia rasa, begitu nanti orang yang punya ngeliat, itu kan yang saya, gitu. Dia bilang, oh yang kamu, oh ya udah Merasa dibalikin lagi. memiliki, gitu. Jadi kalau misalnya beda dengan nyuri, kalau nyuri kan ngambil, jangan sampai yang punya tahu. Kalau ini mah jadi kadang-kadang nanti suatu saat itu kelihatan dia nenteng atau bawa-bawa barang yang kita gitu. Berarti pelakor itu bisa disebut juga klepto mungkin ya. Klepto suami orang. Karena kan dia kan udah tahu gitu tuh suami orang. Merasa memiliki suami orang. Diambillah suami orang, dipakai. Bisa disebut klepto kan itu. Klepto. Bisa. Klepto tingkat tinggi itu. Jadi kan Tapi itu mah kleptonya enak-enak dong. Nah, ya.
Tapi kalau saya tambahin yang kemarin kayak kasus seperti itu, ya mungkin ditakut-takuti, terus ibaratnya. Tapi kan si ibunya udah minta maaf nih, ini malah udah minta maaf. Udah minta maaf. Sampai dia bawa pengacara gara-gara diviralin itu, jadi kasarnya jadi nama baiknya jadi kurang bagus lah Iya, gitu. pasti. Sampai si pegawai Alfamart-nya itu ya diancam atau gimana. Kamu mau saya tuntut nggak ini karena melanggar undang-undang IT dan sebagainya. Memang sih secara tidak langsung seperti itu, cuman kan dia ada jejaknya kan. Oh Iya, jadi iya, ada kasar- undang-undang IT. ada undang-undang. Jadi kasarnya orang ini sudah mengakui tapi tetap kamu viralin gitu. Nah kasarnya tetap diviralin. Nah tapi untungnya kan secara hukum ada lagi yang mengatur ya kamu yang kamu lakukan itu udah bener buat membuat orang supaya jerak, meskipun karena kan kasarnya meskipun udah minta maaf tapi kan tetap dasarnya kamu udah mengambil. Kalau kamu nggak saya iniin ya mungkin bakal kejadian lagi seperti itu. Iya, atau Nah, mungkin tidak ngaku malah tidak ngaku karena nggak ada bukti kan. Nggak ada bukti. Jadi untuk bukti kan. Nah, Jadi sebenarnya si video itu tujuan dari awalnya kenapa itu bisa jadi di apa kasarnya bisa dipenjarakan atau karena begitu dia info akhirnya bawa pengacara atau gimana itu si video itu berharap jangan diupload gitu karena kan Oke. kasarnya udah selesai udah saya beli gitu. oke, jadi jangan sampai disebarin lagi Disebarin videonya. gitu. Nah, Tapi ini mah udah di ini disebarin. disebarin. Oh disebarin. Disebarin. Iya. Jadi yang jadi masalah itu malah pas disebarinnya itu ya. Kenapa harus disebarin? Harusnya jangan disebarin gitu maksudnya. Disebarin maksudnya Nah, ke situ. Jadi di kasus ini kalau menurut Bang Nopan nih yang salah siapa sih? Ibunya atau pegawainya? Kalau disebut salah atau benar sih yang dilakukan pegawainya juga nggak salah-salah banget ya, tetap dia benar-benar juga udah melakukan hal yang Ibunya kan benar. salah mencuri. Hmm. Pegawainya juga salah merekam dan menyebarkan. Hmm. Nah, jadi gimana nih? Kalau Dua-duanya salah kalau dong. menurut saya balik lagi nya ke asas kekeluargaan ya sebenarnya sebelum ini terjadi ya. Misalnya oh ini ibu ini udah punya penyakit ini tapi dengan cara memang dibuktikan ada pihak dokter tapi dari pihak independen bahwa benar dia punya penyakit seperti itu. Oke lah. Tapi kalau harus terbukti harus terbukti tapi takutnya kan dengan adanya bawa pengacara atau gimana siapa Iya. tahu memang itu bukan penyakit atau apa kan takutnya kan memang dia benar senang ngambil kayak gitu Iya, iya. tapi bukan ini penyakit makanya mungkin kemarin dianyam baik gitu ini si ibu ini namanya jadi gini cuman secara tidak langsung kalau misalnya di posisi kita seperti itu nggak ada salahnya juga sebenarnya sih Iya. posisi pegawai itu nggak salah makanya banyak yang mendukung sampai pengacara yang terkenal pun kayak Hotman Paris kan Iya, mendukung juga kan mendukung pegawainya itu. mendukung pegawai sampai akhirnya dari pihak Alfamart-nya pun karena dia menegakkan kebenaran gitu kejujuran naik jabatan kan akhirnya kan Iya. jadi kasarnya jadi Betul. SPV-nya lah di situ ya Dibela sama perusahaan yang hormat perusahaan ya. gitu. Dinaik. Bang Radit, yang salah jadi siapa sebenarnya? Yang salah itu dua-duanya. Dua-duanya salah. Karena jadi masalah ini kan. Oh. Kalau misalkan dua-duanya nggak salah, Hmm. ini nggak akan jadi masalah. Hmm. Soalnya kan ini jadi muncul kan, berarti jadi masalah. Jadi Berarti masalah. dua-duanya salah. Jadi Coba dua-duanya kalau salah. misalkan ya, jangan dinaikin gitu kan, videonya di ini, terus ini saling Iya. ini. Kalau misalkan ngobrol baik-baik, oke, menyadari ini, toh misalkan kan itu juga udah dibayar lagi gitu kan ya. Hmm. Ya udah kalau untuk efek jerah kan. Hmm. Nah ini kalau saya lihat kan sekarang norma sosial tuh udah nggak apa namanya berlaku lagi Nggak sekarang. berlaku, iya. Jadi kan orang malu itu sudah tidak ada. Hmm. Mungkin aja udah biasa jadi biasa, woi gitu kan. Jadi Tapi kalau kebiasaan. misalkan jadi efek jerahnya nggak ada. Tapi kalau misalkan norma sosial ini masih ditegakkan, kalau misalkan dia udah ketahuan pasti dia akan malu, nggak akan melakukan itu lagi. Oke. Nah, tapi yang menarik ini si ibunya itu ternyata orang kaya ya, orang berada. Pakai Mercy. Nah Iya. itu kan dia Kenapa dua-duanya kesalahan. orang nih, maksudnya orang yang berada gitu, Berada. punya duit, pakai Mercy, sampai ngambil lagi tuh kenapa? Kan mampu bayar. Nggak duit kan, Mampu dia punya bayar. duit gitu kan, tapi Kenapa nggak bayar aja gitu? kan? Penyakit. Ya makanya tadi saya bilang itu dibuktikannya apakah dia memang benar yang yang diinfokan sama pengacaranya dia memang benar klepto atau memang sebenarnya emang dia udah kebiasaan seperti itu. Nah, ada juga kasus ini di YouTube juga nih, di salah satu channel juga. Jadi kalau ngerekam video itu, ini ada YouTuber food vlogger gitu ya, yang biasa ngevlog tentang kuliner. Dia masuk ke restoran dan dia ngerekam dia lagi makan, itu nggak boleh, dilarang sama pemilik restonya. Itu gimana pendapat itu, Mang Lopan? Nggak boleh. Nggak boleh ngerekam. Jadi
dia makan di situ, dia nggak rekam tuh nggak boleh. Kalau menurut saya sebenarnya ada salahnya juga ya. Justru kalau saya pribadi, Salahnya apa? salahnya sebenarnya selama itu memang dia menilai secara objektif atau misalnya ini mereview makanan secara tidak langsung dia itu menaikkan mempromosikan resto kita, mempromosikan makanan kita tanpa kita mengendorse dia kan sebenarnya kan. Jadi dia spontan datang ke situ, di sini terkenal loh mie-nya enak misalnya atau apa atau makanan apanya gitu. Secara tidak langsung menaikkan dia selama memang kasarnya tidak menjatuhkan ya kasarnya. Kadang-kadang kan suka ada juga yang wah di sini nih gini gitu. Jadi dia nge-reviewnya mungkin review negatif. Terus yang kedua, selama tidak mengganggu publik yang memang ada makan juga di situ. Oh, Gitu. jadi Tapi kalau misalnya selama dia memang cuek-cuek aja, ya sekarang kira-kira di channel-channel itu banyak vlogger-vlogger dia makan ke restoran Padang ini atau ini. Jarang ada yang sampai kayak malahan dilarang gitu. dilarang gitu. Saya makanya kalau misalnya ada yang menerapkan aturan kayak gitu, ini pernah ada kejadian apa nih gitu, ataukah memang mengganggu publik atau gimana gitu. Justru di video ini tuh kan sebenarnya kalau menurut saya nih lebih dapat promonya gratis lagi. Ya, dipromoin sama YouTuber. Iya, YouTuber gitu sebenarnya malah otomatis si restorannya bakalan terangkat. Cuman memang ada ya review-review itu YouTuber juga harus, kalau menurut saya sih emang harus izin sebenarnya ya. Kenapa harus izin? Karena ya yang punya tempat itu bukan si YouTuber, tapi kan orang lain. Kalau kita masuk ke ranahnya orang lain kan emang harus izin. Kan dulu juga. Ya nggak Nong gimana Mang? Iya pasti. Nong Mang Radit gimana Mang Radit? Iya pastilah kan soalnya kan suatu wilayah tempat kan kalau kita masuk ke rumah aja gitu kan kita harus ketuk dulu. Izin ya? Izin. Masa langsung masuk langsung berarti makan? kalau Mang Radit memproteskan kita mau ngevlog dimanapun tetap izin dulu Harus ke izin. Ya iyalah. personalia atau yang ada di situ gitu. Ya, soalnya kan itu kan Cuman kadang-kadang suka ada juga misalnya kita terlalu prosedural kayak gitu, malah yang tadinya biasanya orang lain video-video welcome, kadang-kadang kita terlalu prosedural, aduh izin dulu dong ke manajemen, malah jadi peribet ada. Malah jadi malas ya? Malah jadi malas tadinya kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak kita perlu izin pun ngelihat di lingkungan sekitar kadang moto makanan lah atau ngomong di sini nih makanannya enak atau gimana, cara tuh mempromosikan atau gimana. Kadang-kadang kita terlalu resmi kayak gitu malahan jadi aduh Pak maaf ya nggak bisa, padahal ngeliat yang lain juga pada videoin, nggak masalah kan? Iya tapi ya emang seperti itu kan biasanya lumrah aja gitu kan, yang videoin gimana juga bebas gitu kan, terkecuali di kamar mandi gitu kan bahaya. Ya. Misalkan nih punya restoran, ya kan ada yang nge-review sana YouTuber, dia nge-reviewnya negatif, dibilang ini makanannya nggak enak, rasanya apaan sih ini kayak gini, bumbunya kurang. Pendapatnya gimana? Sebagai pemilik restoran gimana? Bakalan marah apa nggak? Ya pastilah, soalnya kan ini nanti menjatuhkan. Yang pertama, yang kedua namanya selera kan berbeda-beda gitu kan. Selera orang makan beda ya. Jadi ya itu yang pertama tadi saya bilang, kalau misalkan masuk ke tempat atau Tetap harus izin. tetap izin supaya apa? Sama-sama enak lah. Kalau udah izin, misalkan nih si YouTuber udah izin, tiba-tiba dia tapi negatif juga, reviewnya gimana? Nah, kan dari situ kan nanti kan perjanjian ya, tolonglah kalau misalkan yang ini mah kan biasanya kan kalau misalkan memvideokan ini boleh tayang atau enggak. Kan, Jadi seperti setelah melakukan review, si YouTubernya juga wajib untuk ngasih lihat ke pemiliknya ya, bahwa ini nih review saya seperti ini, terima atau enggak, mau ditayangkan atau tidak, gitu ya? Iya begitu, soalnya kan adab kan harus di. Iya, gitu betul, kan. betul. Soalnya kalau misalkan itu bebas ya. Tapi sama sebenarnya aja gini loh, loh. kita memang kalau menilai di restoran atau di kafe itu memang penilaiannya memang objektif ya, kita apa adanya. Cuman kita juga perlu agak memilah dalam hal pemilihan kata-kata. Sekarang banyak juga ya mungkin youtuber yang memang dia fokus ke makanan dan lain-lain, bahasanya misalnya gini, oh ini enak sih makanannya, ya kalau menurut saya agak kurang di penyedap rasanya aja atau ini, tapi ya balikin lagi ke kalian lah, karena selera atau lidah kita beda-beda, jadi halus gitu. Tapi sebenarnya dia udah bilang kalau menurut saya rasanya agak kurang di sini. Cuman dia bilang lagi itu dibalikin lagi ke kalian. Nanti kalian coba deh ke sini. Menurut kalian gimana? Apakah memang lidah saya yang seperti ini? Jadi halus, bertulang di lidahnya. Nah, jadi nggak terlalu menjudge, dijatuhkan. Jadi karena mungkin ya yang tadi saya bilang secara halus ngasih saran karena
rasa yang dirasain orang itu beda-beda Oke. lah kasarnya. Ya, jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan sih seperti itu. Jadi memang dari sisi YouTubernya juga yang pakai video, yang review itu juga harus punya sopan santun juga ya. Sopan santun izin dulu, udah gitu reviewnya juga jangan negatif. Kalau negatif kan kasihan yang punya restorannya. Iya. Nah, terus dari sisi yang punya restorannya juga sebenarnya nggak usah ngeblok YouTuber, nggak boleh YouTuber kesini, jangan kayak gitu juga. Tetap ngizinin, tapi dengan prosedur. Maksudnya silahkan review restoran saya, tapi nanti boleh nggak saya lihat dulu hasil videonya seperti apa, nanti mana yang boleh ditayangin, mana yang tidak, kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya. Nah, itu sih kesimpulannya. Jadi sama-sama di ini aja deh, dari sisi YouTubernya lebih sopan lagi, itu dari pemilik bisnisnya juga jangan sampai ngeblok reviewer nih, karena sayang juga itu promo gratis gitu Ya, kan. sama-sama menguntungkan aja Iya, lah. sama-sama menguntungkan lah kayak gitu. Oke. Terima kasih yang udah nonton Pos Ronda. Jangan lupa untuk dibantu like, share, komen. Ikuti aja terus ya channel kita ini, mudah-mudahan bisa membuat kita sama-sama terbuka wawasannya ya. Yo, Pos Ronda! See you.